Oke, udah masuk kan ya Bu ya pikirannya? Udah ngerekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Sehat-sehat semua Bu? Waalaikumsalam Bu. Iya, alhamdulillah baik Bu Helen. Gimana kabar Bu Helen? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya Bu, saya juga ikut senang nih mendengarnya. Bu Hai juga sehat kan ya? Alhamdulillah sehat Bu Helen. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat ya, dan seceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah? Itulah Bu Helen. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana dan seperti apa atau bagaimana. Kira-kira apakah Bu Helen ada waktu? Mohon maaf loh Bu jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu Bu, dan jangan sungkan ya Bu, untuk Ibu tidak sama sekali mengganggu kok. Alhamdulillah, iya Bu Helen, terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu Helen, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Helen. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silakan, boleh Bu saya ceritakan. Begini Bu Helen, ada hal yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Ada 2 murid saya di kelas yang saya pikir sangat membutuhkan perhatian khusus. Karena dari beberapa tes harian yang telah dilakukan, anak tersebut sering mendapatkan nilai nol dan kurang fokus dalam pembelajarannya. Dari pengalaman saya, yang membuat anak antusias adalah menunggu jam istirahat tiba. Jika istirahat, ia langsung ke kantin dan memotong jajanan yang dia sukai, memborong jajanan yang dia sukai ya Bu Helen ya. Tetapi saat belajar, ia kurang fokus Bu Helen dan semaunya sendiri. Bahkan tugas-tugas jarang sampai tuntas ia selesaikan. Apa yang Ibu ingin ungkapkan mungkin dari obrolan kita saat ini? Silakan Bu Hai, diungkapkan. Saya merasa kebingungan. Bagaimana ya Bu Helen memberikan pelayanan pengajaran yang ia butuhkan? Saya merasa bahwa anak tersebut perlu dilakukan pemeriksaan tumbuh kembangnya, terutama dalam kemampuan belajarnya. Saya pernah memanggil orang tuanya dan menyampaikan apa yang terjadi pada anak tersebut saat di kelas. Karena di sekolah kami belum ada guru khusus yang dapat menangani murid-murid yang membutuhkan pelayanan khusus. Oleh karenanya, saya menyarankan anak tersebut untuk dilakukan konsultasi dengan ahlinya. Saya berharap mendapatkan referensi dalam memberikan treatment yang tepat kepada anak tersebut, Bu Helen. Baiklah. Jadi berkaca dari masalah yang Bu Hai hadapin ini, sebenarnya Ibu sudah bagus nih perhatian ke murid yang ada kendalanya dalam kemampuan belajar. Itu tugas salah satu fungsi dari seorang guru seperti itu yang baik. Kemudian langkah yang sudah dilakukan sudah sangat bijak ya Bu Hai, dengan mengundang orang tua secara pribadi, sehingga pembicaraan tentang anak tidak menjadi konsumsi publik, cukup menjadi rahasia antara guru, murid, dan orang tua. Saya merasa kecewa karena orang tua anak tersebut belum merespon saran yang saya sampaikan. Gimana ya Bu Helen, padahal saat saya menyampaikan pun saya sudah sangat berhati-hati untuk tidak salah berbicara dan bahkan tidak memberikan judgement terhadap anak tersebut. Sabar ya Bu Hai, sebagai guru kita harus sabar menghadapi tingkah laku orang tua. Mungkin responnya kadang-kadang kan ada yang cepat, ada juga yang mungkin slow respon. Kondisi yang bagaimana yang Ibu harapkan dapat terjadi kira-kira Bu Hai?
Saya mengharapkan orang tua dapat bersinergi dan menerima saran yang saya berikan, Bu Helen, agar saya dapat memberikan treatment yang tepat dan orang tua menyadari memang anak tersebut membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus agar dapat tercapai secara maksimal potensinya, Bu Helen. Oh begitu. Baik, menurut Bu Hai nih, cara apa yang sekiranya memungkinkan untuk mencapai kondisi tersebut tuh, Bu? Itu juga yang sedang saya pikirkan. Sempat terlintas, Bu Helen, di pikiran saya, Hmm, sepertinya saya harus meluangkan sedikit waktu untuk berbicara dari hati ke hati kepada orang tuanya kembali. iya. Dari pemikiran Ibu nih yang sempat terlintas tadi itu, apakah ada cara lain yang akan Ibu lakukan ini? Mungkin saya akan melakukan pendekatan yang lebih personal dan Hmm, akan saya kumpulkan hasil penilaian anak tersebut, serta setelah saya melakukan analisis hasil PTS. Saya akan menemui orang tuanya kembali, Bu Helen, melakukan diskusi dengan memberi kesempatan pada orang tua murid untuk menjelaskan tentang perilaku anaknya di rumah. Aktivitas apa saja yang dilakukannya di rumah. Seperti itu, Bu Helen. betul sekali langkah yang telah Ibu Hai ambil nih ya, sehingga diharapkan terjadinya diskusi dua arah, di mana lebih tepatnya dapat lebih memahami murid. Jadi itu jika mendengar banyak informasi dari orang tua, sedangkan orang tua pun mendapat masukan tentang perilaku murid di sekolah. Diharapkan dari sesi diskusi tadi yang telah Ibu lakukan, guru dan orang tua mendapat penjelasan yang menyebabkan murid bermasalah di sekolah. Ya, itu yang saya harapkan, Bu Helen. Dari sesi diskusi tersebut, saya dan orang tua tersebut mendapatkan penjelasan yang menyebabkan murid bermasalah di sekolah saya. Saya juga akan pendapat dari murid. Apa penyebabnya murid bermasalah di sekolah? Apakah murid mempunyai alasan tersendiri yang tidak diketahui oleh orang tuanya? Lalu, apakah alasan ini masuk akal atau hanya alasan yang mengada-ngada? Dengan komunikasi tiga arah seperti ini, diharapkan ada solusi terhadap murid yang bermasalah di sekolah tersebut, Bu Helen. Wah, subhanallah, luar biasa ya, Bu Hai. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan langkah tersebut. Jadi dengan komunikasi tiga arah seperti ini, diharapkan ada solusi terhadap murid yang bermasalah di sekolah tadi tersebut. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu Helen. Jadi sekarang saya merasa lega. Karena jujur sekali Bu Helen, saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Iya. Yang mana yang paling mungkin yang akan Ibu Hai lakukan nih dalam waktu dekat nih? Kira-kira Hmm, seperti apa? Kalau dalam waktu dekat sepertinya yang lebih efektif adalah yang pertama. Jadi yang pertama, Hmm, saya melakukan pendekatan yang personal dengan menceritakan pengalaman yang pernah saya lakukan sebelumnya terhadap permasalahan yang sama, serta menceritakan hasil dari kegiatan konseling untuk anak yang berkebutuhan khusus. Bicara dari hati ke hati, membangun kesadaran orang tuanya bahwa ini adalah masalah bersama dan butuh usaha serius yang dilakukan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Helen. wah, lalu langkah selanjutnya nih, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan langkah tersebut tuh? Sudah baik sekali langkah-langkah yang tadi Ibu jelaskan. Untuk langkah selanjutnya, saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan membantu untuk mendapatkan tambahan solusi. Betul. Wah, ide yang bagus sekali ya Bu Hai. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali Amin. bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin, amin ya robbal alamin ya Bu Helen. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya yang Bu Helen berikan kepada saya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya dapat merasa enak dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan ya Bu Helen, yang baik untuk para murid kita. Amin amin ya robbal alamin ya Bu Hai, sama-sama. Jadi, saya mohon maaf Bu Helen, kebetulan saya ada janji dengan para murid, para wali murid saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin.
Iya Bu Hai, silakan semangat ya Bu Hai. Ya, terima kasih Bu Helen. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Hai, terima kasih kembali.